Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sans Animasi. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kali ini, saya akan bercerita tentang Alas Roban. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Angin berdesir pelan saat mobil tua itu melaju menyusuri jalan pantura yang lengang. Jam di dashboard menunjukkan pukul 01.47 dini hari. Di depan, hamparan hutan gelap membentang tanpa ujung. Itulah Alas Roban. Sejak kecil, Ardi sudah sering mendengar nama itu. Bukan sekedar hutan, tapi tempat di mana banyak cerita berhenti tanpa akhir. Truk mogok tanpa sebab, pengendara yang tersesat padahal jalan lurus, dan orang-orang yang masuk tapi pulang dengan jiwa yang tak utuh. Malam itu, Ardi tidak punya pilihan. Ia sedang perjalanan pulang ke Semarang setelah mengantar jenazah pamannya ke Pekalongan. Sopir ambulan mendadak jatuh sakit, dan Ardi, satu-satunya keluarga yang tersisa, memutuskan menyetir sendiri. Awalnya, semua terasa normal. Jalan aspal basah, bau tanah, dan suara serangga malam yang memakan telinga. Namun, semakin dalam mobil melaju, sinyal ponsel menghilang, dan radio mendadak hanya mengeluarkan desis stasis. Lalu, tok, 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 ada suara seperti sesuatu jatuh ke atap mobil. Adi mengerem mendadak. Ia menoleh ke kaca spion. Tidak ada apa-apa. Cuma ranting, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan perjalanan. Beberapa meter kemudian, di kejauhan, terlihat seseorang wanita berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya lusuh berwarna pucat. Ardi menelan ludah. Mobil melambat tanpa ia sadari. Saat mobil sejajar, wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya tidak rata, seperti kulit yang dipakai ulang. Matanya kosong, hitam seluruhnya. Wanita itu tersenyum, dan di telinga Ardi terdengar bisikan pelan, padahal kaca mobil tertutup rapat. "Mas, boleh ikut pulang?" Ardi menjerit dan menginjak gas sekuat-kuatnya. Mobil meleset, meninggalkan sosok itu dalam gelap. Dadanya naik turun, keringat dingin mengalir di pelipis. Namun, keanehan belum berhenti. Jalan yang seharusnya lurus mulai berulang. Pohon yang sama, tikungan yang sama, batu besar dengan coretan putih yang sama. Ardi sadar, ia berputar di tempat yang sama. Mesin mobil tiba-tiba mati, sunyi. Tak ada suara serangga, tak ada angin, hanya keheningan yang menekan telinga. Lalu dari balik pepohonan, terdengar suara langkah banyak pelan terseret. Dari kegelapan, satu persatu sosok muncul. Ada pria dengan kepala terkulai ke samping, lehernya seperti patah. Ada anak kecil tanpa kaki, merangkak di tanah. Ada seorang kakek membawa senter tua, tapi sinarnya hitam bukan cahaya. Mereka berdiri mengelilingi mobil. Kakek itu mendekat dan mengetuk kaca jendela. Tok, tok, tok. Ardi gemetar. Kakek itu membuka mulutnya. Suaranya serak, seperti daun kering digesek batu. "Nah, ini bukan jalan pulangmu." Kaca mobil mulai retak sendiri, tanpa disentuh. Ardi teringat pesan pamannya dulu, kalau mau masuk Alas Roban dan tersesat, jangan dengar siapapun, jangan turun, jangan jawab, baca doa, apapun yang kau hafal, meski terbata. Dengan suara bergetar, Ardi membaca doa seingatnya. Tangannya mencekram setir, matanya terpejam. Jeritan menggema di sekeliling mobil. Tangisan, tawa, rintihan bercampur jadi satu. Mobil bergetar hebat, seperti hendak terbalik. Lalu, hening. Mesin mobil menyala sendiri. Ardi membuka mata.
Jalan aspal kembali terlihat normal. Pepohonan tidak lagi rapat. Di kejauhan, terlihat lampu jalan. Tanpa berpikir panjang, Ardi tancap gas. Ia tidak menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Ardi terbangun di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan raya. Matahari sudah tinggi, tubuhnya lemas, tenggorokan kering. Di kaca depan mobil, ada bekas tangan hitam kecil, seperti tangan anak-anak, banyak saling tumpang tindih. Di bawahnya, tertulis dengan embun yang tak kunjung menghilang, "Kami masih menunggu." Sejak malam itu, Ardi tak pernah berani melewati alas roban lagi. Namun, setiap kali ia tertidur larut malam, ia selalu bermimpi menyetir di jalan gelap itu, dan kursi belakang mobilnya selalu ada seseorang yang duduk diam, menunggu Ardi menoleh. Sejak malam itu, hidup Ardi tidak pernah benar-benar kembali normal. Ia memang selamat keluar dari alas roban, tubuhnya utuh, mobilnya masih bisa berjalan, tapi ada sesuatu yang tertinggal di sana, dan ada sesuatu pula yang ikut pulang bersamanya. Malam-malam, Ardi menjadi panjang. Setiap kali ia memejamkan mata, bau tanah basah dan dedaunan busuk kembali memenuhi hidungnya. Suara serangga yang awalnya samar lama-lama berubah menjadi bisikan, bukan satu suara, banyak. Kadang terdengar seperti orang memanggil namanya dari kejauhan. "Ardi, Mas Ardi, pulanglah." Awalnya, Ardi mengira itu hanya trauma. Dokter pun berkata begitu. Ia diberi obat tidur. Namun, justru sejak minum obat itulah, mimpinya menjadi lebih nyata. Dalam mimpi itu, Ardi selalu berada di jalan yang sama, jalan alas roban. Jam mobil selalu menunjukkan 01.47, tidak pernah berubah, dan kali ini ia tidak sendirian. Di kursi belakang mobil, tampak bayangan seseorang, duduk tegak, diam, tidak bernapas. Ardi tahu satu hal, sama ia tidak menoleh, sosok itu tidak akan bergerak. Namun, suatu malam rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dalam mimpi itu, Ardi perlahan melirik kaca spion tengah. Yang duduk di belakang adalah dirinya sendiri. Wajahnya pucat, mata hitam tanpa putih, bibirnya tersenyum terlalu lebar. "Aku sudah lebih dulu sampai," kata sosok itu. "Sekarang giliran kamu menyusul." Ardi terbangun sambil menjerit. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jam di dinding menunjukkan pukul 01.47. Bukan kebetulan. Beberapa hari kemudian, Ardi memutuskan kembali ke kampung halaman pamannya. Ia ingin jawaban. Pamannya dulu dikenal sering menolong orang-orang yang tersesat di alas roban dengan cara-cara yang tidak pernah dijelaskan secara terang-terangan. Di rumah tua itu, Ardi bertemu Mbah Wiryo, teman lama pamannya. Begitu Ardi menyebut nama alas roban, wajah Mbah Wiryo langsung berubah tegang. "Sampean sudah ditandai," kata Mbah Wiryo lirih. "Tidak semua orang bisa keluar utuh dari sana." Ardi menceritakan semuanya, tentang wanita di pinggir jalan, tentang sosok-sosok di hutan, tentang mimpi yang terus berulang. Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Alas roban itu bukan sekedar hutan," katanya. "Itu jalan lintasan, tempat arwah-arwah yang mati tidak wajar menunggu pengganti." Ardi merasa tenggorokannya tercekat. "Pengganti?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Setiap orang yang lolos tanpa tumbal akan dibayangi sampai salah satu dari dua hal terjadi." "Apa?" Suara Ardi nyaris tak terdengar. "Kamu kembali ke sana, atau mereka datang menjemputmu." Malam itu juga, Mbah Wiryo melakukan ritual kecil. Kemenyan dibakar, doa dibaca, benang hitam diikatkan di pergelangan tangan Ardi. "Ini bukan pelindung," katanya jujur. "Ia hanya penunda." Ardi pulang dengan perasaan lebih berat dari saat ia datang. 3 minggu berlalu,
Satu persatu kejanggalan mulai muncul. Cermin di rumah Ardi sering memantulkan bayangan yang terlambat bergerak. Suara langkah terdengar di dapur tengah malam, dan di kaca jendela kamarnya sering muncul bekas telapak tangan kecil. Puncaknya terjadi saat Ardi menyetir siang hari. Jalanan ramai, matahari terik, tidak ada alasan untuk takut. Namun, ketika ia melirik kaca spion, seluruh mobil di belakangnya menghilang. Jalan berubah menjadi sepi, pohon-pohon mulai rapat, dan papan kayu tua muncul di pinggir jalan. Alas Roban, selamat datang. Ardi menginjak rem. Mobil berhenti, padahal ia yakin tidak pernah belok. Angin dingin berembus, bau tanah basah kembali hadir. Dari kejauhan, terdengar suara yang sangat ia kenal, suara pamannya. Di sini, Di. Tunggu di sini saja. Di antara pepohonan, tampak sosok pamannya berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, senyumnya kaku. Ardi menangis. Ampun, aku mau pulang. Pamannya melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. Kamu sudah pulang, katanya. Ini rumahmu sekarang. Tangan pamannya menyentuh kap mobil, dan pada detik itu Ardi sadar sesuatu yang paling mengerikan. Ia tidak lagi bernapas. Dada Ardi tidak naik turun. Detak jantungnya tidak terasa, tapi ia masih sadar, masih bisa melihat, masih bisa takut. Tenang saja, bisik pamannya. Sebentar lagi kamu akan terbiasa. Jeritan Ardi tenggelam dalam suara hutan. Pagi harinya, warga menemukan sebuah mobil terparkir rapi di pinggir alas Roban. Mesin mati, pintu terkunci. Di dalamnya, ada seorang pria duduk di kursi pengemudi. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum tipis, tubuhnya dingin. Di kaca depan mobil, tertulis dengan embun, 1 sudah pulang. Sejak saat itu, pengendara yang melewati alas Roban sering melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Jika ada yang melambat, ia akan tersenyum dan bertanya dengan suara sangat pelan, "Mas, boleh ikut pulang?" Tidak ada yang tahu pasti kapan Ardi berubah menjadi bagian dari alas Roban. Sebagian orang bersumpah melihatnya seminggu setelah kematiannya. Sebagian lagi bilang malam itu juga. Yang jelas, sejak hari itu, jumlah kecelakaan di jalur alas Roban meningkat tanpa sebab logis. Mobil mogok padahal mesin baru, motor tergelincir di jalan kering. Pengemudi mengaku melihat orang, minta tolong lalu lihat hilang begitu saja. Dan selalu ada satu kesamaan. Mereka semua mendengar suara laki-laki, muda, tenang, pelan, seolah sudah lama menunggu. Mas, jangan lewat sini sendirian. Di dunia lain, Ardi berdiri di tepi jalan alas Roban. Ia tidak lagi merasakan dingin, tidak juga takut. Yang ada hanya kewajiban. Di sekelilingnya, sosok-sosok lama berdiri diam. Wanita berkebaya pucat, anak tanpa kaki, kakek bersenter hitam. Mereka bukan menatap Ardi, mereka mengakui. Kakek itu mendekat. Sekarang giliranmu menjaga, katanya. Hutan ini tidak pernah lapar, tapi selalu haus. Ardi ingin menolak, tapi suaranya tidak keluar. Mulutnya hanya tersenyum, seperti dipaksa oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu. Di dalam kepalanya, kenangan hidupnya mulai terhapus satu persatu. Nama sekolah, wajah teman, aroma kopi pagi. Yang tersisa hanya jalan, malam, dan menunggu. Suatu malam, hujan turun deras. Seorang supir truk bernama Roni memaksa melewati alas Roban karena jadwal pengiriman. Ia menertawakan mitos, menyalakan musik keras,
dan melaju kencang sampai musik itu mati sendiri. Lampu truk berkedip. Di tengah hujan, Roni melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan. Bajunya basah, rambutnya menutupi mata. Roni menggerutu, tapi berhenti. "Kenapa, Mas?" teriakan dari balik jendela. Pria itu mengangkat kepala, wajahnya pucat, senyumnya tipis. "Saya capek berdiri," katanya lembut. "Boleh numpang sebentar?" Roni membuka pintu, dan saat itulah dari balik hutan, puluhan mata terbuka bersamaan. Roni tidak pernah sampai tujuan. Truknya ditemukan 2 hari kemudian, masih menyala tapi kosong. Di dalam kabin ada bekas lumpur dan sidik tangan dari dalam keluar, seolah seseorang mencoba keluar, tapi terhalang sesuatu yang tak terlihat. Sejak itu, cerita tentang alas roban berubah. Orang-orang tua mulai berbisik. Sekarang bukan cuma yang mati, yang menunggu, yang hidup pun bisa diambil ingatannya. Mereka bilang alas roban tidak selalu membunuh. Kadang ia membiarkan seseorang pulang tanpa jiwa. Mbah Wiryo merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia berdiri di tepi alas roban saat matahari terbenam. Tanah bergetar pelan. Angin membawa aroma busuk yang familiar. Penjaga baru terlalu lemah, gumamnya. Ia masih ingat menjadi manusia. Mbah Wiryo tahu satu-satunya cara menghentikan siklus ini bukan dengan menyelamatkan Ardi, tapi dengan mengakhiri perannya. Malam itu, Mbah Wiryo masuk ke alas roban sendirian, tanpa lampu, tanpa jimat, tanpa harapan pulang. Di tengah jalan, ia melihat Ardi berdiri. Ardi menoleh, matanya hitam, tapi ada air mata. "Mbah, jangan lanjut," katanya lirih. "Kalau masuk, Mbah tidak akan keluar." Mbah Wiryo tersenyum pasrah. "Sudah banyak yang tidak keluar," jawabnya. "Biar aku jadi yang terakhir." Ia melangkah melewati Ardi, dan untuk pertama kalinya sejak mati, Ardi berteriak. Subuh itu, alas roban sunyi. Tidak ada kabut, tidak ada bisikan, tidak ada sosok berdiri di pinggir jalan. Orang-orang bilang hutan itu akhirnya tidur. Namun, 3 bulan kemudian, seorang pengendara motor melintas sendirian pukul 01.47. Ia melihat papan kayu baru, alas roban, jalan dibuka kembali, dan di bawah papan itu ada 2 bayangan berdiri berdampingan. Satu tua, satu muda, keduanya tersenyum. Jika suatu malam kamu melewati alas roban dan merasa jalan itu terlalu panjang, terlalu sepi, terlalu berulang, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan jawab. Jika ada yang memanggil namamu dengan suara yang terdengar akrab, karena di alas roban yang paling berbahaya bukan hantu, melainkan mereka yang masih ingat rasanya ingin pulang. Sejak malam, papan kayu itu muncul kembali. Alas roban tidak pernah benar-benar sepi. Secara kasat mata, jalannya sama seperti dulu. Aspal hitam, lampu jalan, pepohonan rapat. Tapi, bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang berubah arah. Burung tidak mau melintas. Anjing menolak melangkah. Dan jam tangan digital sering mati tepat pukul 01.47. Waktu di alas roban tidak rusak, ia hanya berputar. Beberapa pengendara yang berhasil keluar mulai mengalami hal aneh. Mereka tidak mimpi buruk, tidak melihat penampakan, tidak mendengar suara. Justru sebaliknya, mereka merasa ingin kembali. Salah satunya Sinta, seorang mahasiswi yang pulang larut malam. Ia yakin telah melewati alas roban dengan selamat. Tapi, sejak itu, setiap malam ia duduk di depan petak, menatap jalur pantura tanpa sadar. Di kepalanya selalu ada bisikan lembut, "Kamu belum selesai." Suatu malam, Sinta bangun dengan sepatu sudah terpakai dan kunci motor di tangan. Ia tidak ingat kapan keluar rumah. Paginya,
Motornya ditemukan terparkir rapi di pinggir alas roban. Sinta tidak pernah ditemukan. Di dalam hutan, Ardi berdiri diam. Ia tidak lagi berdiri sebagai penjaga. Ia berdiri sebagai pengikat. Setiap orang yang masuk membawa ingatan tentang rumah, tentang keluarga, tentang rasa ingin hidup. Alas roban meminjam sesuatu itu, lalu menyimpannya. Itulah sebabnya yang tersesat jarang berteriak. Mereka lupa bahwa mereka seharusnya takut. Ardi mulai mengingat semuanya kembali. Justru karena Mbah Wiryo, pengorbanan lelaki tua itu tidak menutup alas roban. Ia hanya memberi kesadaran pada penjaga baru, dan kesadaran adalah siksaan terburuk. Setiap malam, Ardi melihat wajah-wajah yang ia tahan. Ia tahu nama mereka. Ia tahu kemana mereka seharusnya pulang. Tapi, alas roban tidak pernah melepas miliknya. Suatu malam, seorang anak kecil masuk ke alas roban. Namanya Bima, umurnya 7 tahun. Ia duduk di jok belakang mobil ayahnya, tertidur. Saat mobil melewati tikungan, kabut turun. Ketika kabut menghilang, ayahnya sudah tidak ada. Mobil berhenti sendiri. Bima turun, menangis, memanggil ayahnya. Ardi melihatnya. Untuk pertama kalinya, Ardi melangkah keluar dari perannya. Ia berlutut di depan Bima. "Kamu jangan ikut," katanya pelan. "Kamu harus pulang." Bima menatap Ardi. Om juga mau pulang." Pertanyaan itu mematahkan sesuatu di dalam diri Ardi. Saat Ardi mengantar Bima keluar dari alas roban, hutan menjerit. Pohon bergoyang tanpa angin, tanah retak, sosok-sosok lama bermunculan. Wanita berkebaya menatap marah, kakek bersenter hitam menggeleng. "Kamu melanggar," kata mereka serempak. Ardi tidak menjawab, ia hanya tersenyum, untuk pertama kalinya dengan kehendaknya sendiri. Bima ditemukan warga di tepi jalan, selamat. Namun, malam itu, alas roban menuntut pengganti, bukan orang baru, melainkan ingatan Ardi sepenuhnya. Ardi berdiri di tengah jalan, hutan menutup, kabut naik, satu persatu, ingatannya menghilang. Namanya, wajah ibunya, alasan ia ingin pulang. Yang tersisa hanyalah satu kalimat, "Jangan biarkan anak-anak berhenti di sini." Sejak saat itu, penjaga alas roban berubah. Ia tidak lagi memanggil orang dewasa. Ia tidak menampakkan diri pada orang sombong. Ia hanya muncul saat ada anak kecil di dalam kendaraan. Sampai sekarang, sopir-sopir tua masih punya pantangan. Jika melewati alas roban dan mendengar anak kecil tertawa di dalam mobil, padahal kamu sendirian, jangan panik, jangan berhenti. Itu bukan penumpang, itu peringatan. Karena di antara gelap hutan alas roban masih ada satu penjaga yang dulu pernah menjadi manusia dan masih ingat bahwa tidak semua orang pantas ditahan. Alas roban tidak jahat, ia hanya lapar, dan lapar tidak pernah benar-benar hilang. Jika suatu malam kamu melewati jalan itu dan merasa hatimu tiba-tiba berat tanpa sebab, mungkin ada yang sedang berdiri di antara pohon, menatapmu pergi, dan berharap kamu tidak perlu kembali.